Halo semuanya, selamat datang di vlog aku. Saya Gifar Lomona Averus. Saya dari kelas 2A Akuntansi. Saya saat ini sedang berada di salah satu museum arkeologi di Jakarta. Museum apakah itu? Yaitu adalah Museum Nasional Indonesia, atau bisa disebut sebagai Museum Gajah. Kenapa namanya Museum Gajah? Karena ada gajahnya, ini dia. Fun fact saja, patung gajah ini merupakan hadiah dari Raja Thailand pada tahun 1871, merupakan hadiah persahabatan antar dua negara. Oke? Tapi pertama-tama, untuk apa aku ke Museum Nasional Indonesia ini? Saya akan masuk lebih dahulu baru saya jelaskan. Oke, lanjut saja. Oke, saat ini saya sudah berada di dalam Museum Nasional Indonesia. Kenapa saya di sini? Saya di sini sebagai tugas bahasa Indonesia, di mana saya akan membedah sejarah prasasti penting yang menjadi bukti awal berkembangnya bahasa dan aksara di Indonesia. Tunggu apa lagi? Kita lanjut saja. Oke, sebelum kita lihat bentuk batunya langsung, kalian tahu gak sih kenapa prasasti itu sangat penting dalam studi bahasa Indonesia? Jadi, prasasti itu adalah dokumen tertulis kuno yang dipahat pada media batu atau logam. Keberadaan prasasti inilah yang menandai kapan bahasa kita keluar dari zaman bersejarah menuju zaman sejarah, alias zaman di mana kita mengenali apa itu tulisan. Tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan satu persatu prasasti yang aku temukan di museum ini. Oke, langsung saja, lanjut. Oke, saat ini aku sedang berada di prasasti pertama kita, yang dimana ini dia prasastinya. Prasasti apa ini? Kita lihat saja. Ini adalah Prasasti Harinjing, sebuah pegang batu yang sangat legendaris di kalangan filolog. Prasasti ini memiliki 3 bagian penanggalan yang dipahat pada waktu yang berbeda, dengan angka tahun tertua berasal dari 804 Masehi. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno awal, yaitu aksara Kawi dan bahasa Jawa kuno. Disinilah kata Kadiri tertulis untuk pertama kalinya di dunia sebagai wilayah. Prasasti ini mencatat keputusan dari seorang raja atau penguasa luhur yang memberikan penghargaan berupa status sima atau daerah bebas pajak kepada para pendeta yang memimpin asrama keagamaan di daerah Bahara. Mengapa mereka diberi hadiah luar biasa ini? Isi teksnya menjelaskan bahwa para pendeta bersama masyarakat setempat bergotong royong memelopori pembangunan saluran irigasi raksasa yang membendung sungai Harinjing. Saluran ini berhasil mencegah banjir bandang saat musim hujan dan mengairi hamparan sawah luas di sekitarnya saat kemarau. Dari aspek kebahasaan, batu ini menjadi bukti otentik momen transisi di mana bahasa daerah lokal mulai dipakai untuk membukukan hukuman tata ruang dan penghargaan resmi negara. Transisi di mana bahasa daerah lokal mulai dipakai untuk membukukan tata ruang dan berharga. Nah, prasasti kedua kita adalah prasasti Lobu Tua yang berangkat tahun 1088 Masehi. Berbeda dengan mayoritas prasasti di ruangan ini yang berbahasa lokal, batu ini sepenuhnya dipahat menggunakan aksara Grantha dan bahasa Tamil dari India Selatan, membuktikan bahwa pelabuhan kuno Nusantara di masa lalu bersifat multilingual. Prasasti ini tindak sebagai piagam hukum dagang internasional. Isinya mencatat tentang aturan niaga, pembagian keuntungan, serta hak-hak istimewa yang dimiliki oleh serikat dagang sekuler asal India Selatan yang bernama Perserikatan 500 Swami. Serikat ini mendirikan koloni dagang di Barus yang mengontrol pasokan komoditas mewah saat itu, yaitu kapur Barus yang berkualitas tinggi dan kemayan. Di dalam teksnya diatur bagaimana para pedagang asing ini harus membayar retribusi dan bertransaksi pasar lokal. Dari batu ini, kita belajar bahwa bahasa asing telah lama hidup berdampingan dengan budaya kita, berfungsi sebagai alat komunikasi ekonomi lintas samudra yang terekam abadi. Nah, kalau kita putar balik dari belakang prasasti ini, kita akan melihat ada 7 kepala ular di atas prasasti ini. Prasasti ini adalah Prasasti Telaga Batu. Ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini adalah cikal bakal utama dari bahasa Indonesia kita hari ini, di mana kita bisa menemukan kata purba seperti marsiha yaitu bersih dan nimnum adalah diminum. Prasasti ini berisi teks sumpah setia dan kutukan yang sangat mengerikan yang dikeluarkan oleh Datu Raja Sriwijaya. Di teks ini secara spesifik mengancam siapa saja mulai dari putra mahkota, para menteri, gubernur, hakim, panglima perang, hingga buruh pabrik minyak dan pengrajin yang berani berkhianat atau merencanakan pemberontakan melawan kerajaan.
Mereka yang melanggar disumpah akan mati mengenaskan bersama keturunannya disambar kutukan. Uniknya, isi prasasti ini sekaligus menjadi daftar paling lengkap mengenai struktur birokrasi, profesi, dan jabatan pemerintah di zaman Sriwijaya. Batu ini diletakkan di tempat ritual di mana air dituangkan dari atas kepala kobra, mengalir ke pancuran bawah, ditampung lalu wajib diminum oleh para pejabat. Selanjutnya kita berada di Prasasti Anjuk Ladang, yang dimana dikeluarkan oleh Raja Empu Sindok pada tahun 937 Masehi. Ditulis dengan aksara Jawa kuno tingkat lanjut yang bentuk hurufnya bulat mengalir rapi, memperlihatkan kemajuan estetika tulis yang luar biasa pada abad ke-10. Prasasti ini memuat maklumat resmi raja mengenai penganugerahan status tanah Swatantra bebas pajak Sima kepada seluruh penduduk desa Anjuk Ladang. Mengapa raja sampai turun tangan memberi hadiah kolektif ini? Teks prasasti menjelaskan bahwa rakyat tersebut telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam membantu pasukan inti raja menahan dan memukul mundur serangan militer dari musuh yang datang dari arah barat, yang oleh para sejarawan diidentifikasikan sebagai pasukan kerajaan Sriwijaya. Sebagai bagian dari perayaan kemenangan tersebut, di atas tanah bebas pajak itu, raja memerintahkan pendirian sebuah bangunan suci bernama Jayastambaha atau Tugu Kemenangan. Isi prasasti inilah yang menjadi hukum dasar buat penerapan Hari Jaya Kabupaten Nganjuk. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke abad 11 melalui prasasti baru yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada tahun 1030 tahun Masehi. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno. Piagam batu ini memperlihatkan lompatan fungsi bahasa di mana teksnya disisipi gaya bahasa naratif puitis yang menceritakan sejarah dinasti. Prasasti ini berisi tentang pemberian anugerah luar biasa kepada penduduk desa baru berupa pembebasan pajak, perdagangan, dan hak otonomi daerah. Isi narasinya mengungkapkan sebuah memoir sejarah ketika kerajaan Medan runtuh akibat serangan meledak Raja Urawari dalam peristiwa berdarah Mahapralaya. Airlangga yang saat itu masih sangat muda harus melarikan diri ke hutan-hutan berlantara di Jawa Timur. Selama masa pelarian dan masa persembunyian yang penuh bahaya tersebut, para penduduk desa baru inilah yang setia menjaga, memberi makan, serta merahasiakan keberadaan Airlangga dari kerajaan musuh sehingga ia berhasil merebut kembali tahta. Isi prasasti ini memperlihatkan bagaimana sebuah dokumen hukum negara dipakai untuk mengabdi rasa terima kasih mendalam seorang raja kepada rakyat kecil. Sebagai penutup dari rangkaian pemrograman prasasti kita, ini adalah Prasasti Palungan. Prasasti Palungan yang juga merupakan peninggalan Raja Empu Sindok tahun 930 Masehi. Dari aspek epigrafi, prasasti ini adalah contoh paling sempurna dari aksara Kawi standar yang dipahat sebagai presisi dengan penggunaan tanda baca lengkap seperti adek-adek atau awal kalimat dan pada fungsi itu tanda titik. Prasasti ini memuat ketetapan hukum mengenai pengalihan fungsi aset negara di mana dicatat bahwa Raja Empu Sindok memerintahkan sebidang sawah luas di Desa Palungan diubah statusnya menjadi tanah suci bebas pajak. Hasil panen keuntungan dan pajak dari pengelolaan sawah tersebut tidak lagi disetorkan ke kas pusat kerajaan, melainkan dialokasikan 100% khusus untuk mendanai pemeliharaan sebagai bangunan suci keagamaan bernama prasada atau wihara tempat pemujaan masyarakat setempat. Isi teks ini sangat berharga karena memuat daftar inventarisasi nama-nama jabatan birokrasi, sistem bagi hasil pertanian, hingga satuan uang logam kuno sebagai suarana dan massa. Keberadaan istilah teknis administrasi yang sangat mendetail ini menjadi bukti penutup yang valid bahwa peradaban literasi kita sejak dulu sangat maju untuk menopang sistem kenegaraan yang modern. Oke teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, itu vlog UAS aku hari ini di Museum Nasional atau Museum Gajah. Tidak ada gajah belakangku. Dan semoga penjelasan mengenai prestasi tadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa dan dadah.